Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya, Divi Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pelanggaran hukum. Jadi, di sini saya menjelaskan kenapa sih kok bisa terjadi pelanggaran hukum gitu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan faktor terjadinya pelanggaran hukum ringan. Nah, kenapa bisa terjadi pelanggaran hukum ringan? Nah, yang pertama, itu biasanya terjadi karena sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, itu karena rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, itu karena sikap tidak toleran bisa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan si pelanggar melakukan pelanggaran hukum terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada faktor terjadinya pelanggaran hukum berat. Nah, kenapa sih kok bisa orang-orang itu melakukan pelanggaran hukum yang berat? Nah, faktor-faktor yang pertama itu karena tidak berjalannya penegakan hukum. Yang kedua, struktur politik dan sosial yang menciptakan peluang terjadinya pelanggaran. Yang ketiga, karena adanya kesenjangan ekonomi. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia karena adanya kesenjangan ekonomi menurun, jadi mulailah niat jahat untuk melakukan pelanggaran hukum seperti maling atau dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ini ada penyalahgunaan teknologi. Jadi, memang sekarang teknologi udah maju dan kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi. Kita tidak bisa menggunakan teknologi semau kita. Kita harus menggunakan teknologi untuk yang bagus-bagus aja. Jadi banyak juga yang kita salah menggunakan teknologi. Biasanya untuk kejahatan. Dan yang kelima, ini adanya oknum yang mendorong pelanggaran HAM. Jadi biasanya pelanggaran hak HAM itu didorong oleh adanya oknum-oknum yang tidak suka atau apa, makanya dia mendorong supaya adanya pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir ini adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dan biasanya sekarang sering terjadi nih yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang terjadi dalam pelanggaran hukum. Nah, bagi yang melanggar hukum, tentu saja mereka dikenakan sanksi. Tidak mungkin bagi mereka yang melanggar hukum akan dibebaskan dengan begitu saja. Nah, tindak perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp750.000 dan penghinaan ringan. Itu merupakan sanksi ringannya. Nah, untuk sanksi-sanksi beratnya itu biasanya berupa tindak pidana, hukuman mati, hukuman kurungan lama, dan juga hukuman denda yang besar tentunya. Dalam hukuman pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Nah, selanjutnya nih saya memberi contoh hal-hal yang harus kita lakukan sebagai siswa dan juga masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, walaupun kita hanya siswa atau masyarakat, kita harus ikut serta dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, yang pertama itu caranya dengan menghormati ibu, bapak, guru, baik pada saat jam pelajaran atau di luar jam pelajaran, atau bisa juga kalau kita bertemu di luar sekolah. Nah, yang kedua itu dengan menaati tata tertib sekolah dengan baik dan benar. Kalau tata tertib sekolah saja kita langgar, apalagi nanti dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Jadi sebaiknya kita mulai dulu dari awal dengan kita menaati tata tertib sekolah. Nah, yang ketiga ini ada melaporkan ke pihak sekolah apabila terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai siswa, kalau
Misal kita melihat teman kita melanggar, kita harus cepat-cepat lapor ke guru karena agar itu ditindaklanjuti supaya tidak terbiasa dengan kebiasaan yang buruk itu. Nah, yang terakhir ini ada pedoman tingkah laku. Jadi, kita harus bertingkah laku yang baik supaya kita tidak melanggar hukum. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.